Yang terakhir, fadilah yang terakhir, yaitu orang-orang yang melakukan i'tikaf, sungguh dia telah berada di dalam jam-jam atau menit-menit yang penuh dengan pahala. Jadi pahalanya berlimpah-limpah. Walaupun seandainya ya, dia dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar, tapi dengan i'tikaf pahala telah menggunung untuknya. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu ibadah hambaku yang paling kucintai kecuali dia melakukan yang wajib, yang telah kewajibkan. Jadi level pertama ibadah yang paling dicintai yang wajib. Jadi jangan salah-salah sampai kita mendahulukan yang sunnah. Kita solat tahajud, qiyamul lail kuat, subuh tidak solat. Ini orang yang salah faham. Yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah. Ya, tetap lebih utama. Kemudian Allah menyambung, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh." Dan kemudian hambaku yang selalu melakukan yang sunnah-sunnah, ya, dia mencoba mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai sunnah-sunnah yang dilakukan itu benar-benar rutin, aku mencintainya, kata Allah. Nah, jadi rupanya yang sunnah-sunnah ini, amalan-amalan sunnah, apapun dia, itu menyebabkan cinta Allah kepada orang yang melakukannya. Ini hadis lumayan panjang. Lalu Allah menyebutkan berikutnya, ya, secara ringkas saya kabarkan, Allah katakan orang yang sudah dicintai Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, lalu penglihatannya dibimbing oleh Allah, lalu kemudian langkah kakinya dibimbing oleh Allah, kalau dia berbicara dibimbing oleh Allah, sampai dia ya, masuk surga dengan izin Allah. Maka itu akibat melakukan yang sunnah. Makanya orang i'tikaf mengumpulkan amal sunnah. Salat sunnah banyak, baca Quran banyak. Nah, cuma satu Bapak Ibu maka Allah. Kita yang jangan lupa bahawa amal kita yang kita lakukan ke Allah yang sifatnya vertikal, salat, baca Quran dan segala macam, ternyata bisa dikalahkan oleh amal kita menolong sesama muslim. Makanya ada satu hal yang perlu kita perhatikan ulang. Ada orang iktikaf tapi ego minta ampun. Sampai kalau ada saudaranya yang mungkin tidak kedapatan nasi waktu dibagi iktikaf. Ini contoh. Mungkin ada orang yang menyumbang mengharapkan surga melalui sedekah. Barang siapa bersedekah di malam-malam 10 terakhir, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia dapatkan pahala melebihi bersedekah 83 tahun 4 bulan. Jadi bukan hanya ibadah saja. Nah, contoh, ada orang yang ketika dibagi nasi untuk menjelang sahur, ini masih malam nih, belum tulung fajar. Dia cuma memikirkan iktikafnya. Sampai ada kemungkinan di sampingnya tidur, ada orang yang tidak dapat nasi, contoh. Dia tidak mau berbagi. Padahal orang ini sudah bingung, mau keluar nggak ada warung yang buka lagi. Mau ditelepon ke rumah, pulsa habis. Mau pulang ke rumah, ban bocor. Contoh, nggak ada nasi untuk sahur. Maka ketahuilah, menolong saudara kita, membebaskan dari kesulitannya, itu lebih besar pahalanya daripada beriktikaf. Dan lebih dahsyat lagi, hadis Nabi menyebutkan bahawa orang yang keluar, ya, membebaskan kesulitan saudaranya, maka pahalanya, kata Rasulullah, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha masjidi syahran. Lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di masjidku ini. Ditulis oleh perawi, iaitu Masjid Nabawi, syahran, sebulan. Kita iktikaf di sini, Pak. Kalau sempat iktikaf di Masjid Nabi, sekali solat di Masjid Nabi, 1000 kali solat di masjid lain. 5 kali solat, 5000 kali solat di masjid lain. Iktikaf luar biasa pahala iktikaf di Masjid Nabi kalau sebulan. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang keluar membebaskan kesulitan saudaranya, ya, dia lepaskan kesulitan. Orang dah bingung, kayak mana ni? Dia bawa anak enggak ada nasi, enggak ada lagi sahur, pulang pun enggak bisa. Kayak mana caranya? Lalu kita lihat, kita berikan setengah makanan kita untuknya. Kita makan sama-sama. Kita berikan minuman kita untuknya. Apa kata Rasulullah? Yang melepaskan hajat saudaranya lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di masjidku ini. Bukan masjid ini. Di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Berapa? Sebulan iktikaf, masih kalah pahala dengan itu.
Maka Bapak Ibu penangkat Allah, jangan lupa janji Nabi ini berlaku untuk semua masjid. Maka kalau beriktikaf bagus, pahalanya besar-besar. Tapi sering-seringlah menolong sesama kita di dalam iktikaf. Dan cara menolong yang paling efektif, berikanlah sedekah untuk makan sahur bersama. Jadi ada waktu malam ini kita berbagi. Boleh misal 100.000 kasih ke panitia untuk makan sahur. Mungkin besok biar orang lain. Besoknya kita lagi. Terus ada orang yang mengejar sedekah malam-malam ganjil. Jadi begitu malam ganjil sahurnya bertumpuk semuanya. Ada yang malam genap tidak ada yang kasih makan sahur. Tidak begitu. Malam-malam Ramadan itu menolong orang, apapun bentuknya pahalanya tetap lebih besar. Jadi bersedekahlah, tolonglah orang lain dalam urusan-urusan sosial. Jadi jangan sampai kita terlalu ego terhadap diri sendiri, sehingga tidak ada sedikit toleransi dalam dunia iktikaf. Kadang-kadang ada tempat tidur sempit-sempit sikit, itu pun kita sudah marah kadang-kadang. Padahal iktikaf rame-rame. Begitu dia balik ke kanan, langsung kena bahu kita, langsung kita hantam ke samping. Nak moho kat kena. Igop kalau enggak dari mana? Ini Pak, ini iktikaf apa ini yang model-model begini? Seharusnya begitu dia jatuhkan mukanya ke bahu, kita tahan, kita bilang ngenceslah di sini, tidak mengapa. Itu Masya Allah besar sekali pahalanya Pak, subhanallah. Buat perjanjian dulu berapa apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Begitulah kita berhubungan baik. Sekali lagi, banyak hadis yang menyebutkan kita masuk surga lebih kuat efek sosial daripada ibadah. Lebih kuat efek sosial Pak. Makanya pelacur bisa masuk surga hanya gara memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing, subhanallah. Bisa masuk surga. Kemudian ada seorang perempuan dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna imra'atan, ada seorang perempuan tusalli bil lail, bagus sekali salat malamnya, wa tasumu bin nahar, bagus sekali puasa siangnya. Jadi yang sunnah-sunnah aja bagus, apalagi yang wajib. Wa tasaddaq, lalu dia bersedekah. Jadi salat qiyamul lail bagus, puasa siang bagus, kemudian tambah sedekah. Ini luar biasa, sempurna Pak amalnya. Disambung oleh sahabat, walakin lisanuha yu'zi jiranaha. Tapi ya Rasulullah, mulut perempuan ini suka menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu Allah? Apakah Nabi mempertimbangkan dengan bahasa kayaknya amalnya bisa menutupi dosa? Tidak, Nabi tidak jawab itu. Apa Nabi jawab? Langsung Nabi jawab, ala, ketahuilah, wahya finnar, dia itu penduduk neraka. 3 amal ibadah dilakukan dengan satu efek sosial yang tergadaikan. Jadi dia enggak baik rupanya dengan orang lain. Mulutnya tidak baik, langsung ahli neraka. Langsung ahli neraka. Makanya ibadah itu dengan Allah sebenarnya yang wajib-wajib saja pun sudah okey. Tapi syaratnya jangan buat dosa. Kalau enggak bisa menghindar dosa, tambahi yang sunnah. Dengan Allah lebih mudah urusan. Tapi yang wajib dijaga. Tapi dengan manusia, susah Pak urusannya. Allah mencintai orang yang menolong dan melepaskan hajat saudaranya. Maka jangan sampai kita iktikaf, tapi hati kita membantu untuk saling membantu sesama kita. Dari kezaliman itu bahaya. Kezaliman terhadap saudara kita berbahaya. Baik, begitulah fadilah tentang i'tikaf. Mungkin ada waktu 5 menit, ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya, baik, silakan Bapak di ujung, silakan. Mic tidak ada Pak, bersuara aja keras-keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya jawab singkat padat Kak, karena waktu tinggal 1 menit ya, di jam belakang. Apakah perempuan yang menyusui
dan melahirkan, selain mengqadha puasanya, apakah harus ditambahkan dengan fidyah? Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi ada dua model kategori, perempuan menyusui atau melahirkan. Kalau dia berbuka puasa, ya, karena pada dasarnya mereka boleh buka puasa, karena termasuk golongan yang marid, ya, termasuk golongan yang dianggap sakit. Kalau mereka berbuka puasa karena hubungan dengan diri sendiri, jadi khawatir terhadap diri sendiri, jadi dia khawatir kalau dia puasa, dia berbahaya, baik yang menyusui atau melahirkan. Tipe seperti ini, dia hanya wajib qadha. Karena dia hanya berbuka karena faktor dirinya sendiri, hanya wajib qadha. Tapi kalau dia berbuka karena faktor anaknya, jadi dokter mengatakan, ibu, kalau ibu puasa, ibu nggak apa-apa. Tapi masalahnya susu anak nggak ada nanti. Ibu, kalau ibu puasa, ibu tidak apa-apa. Tapi nanti anak dalam janin berbahaya. Jadi dia buka puasa bukan karena dia aman-aman saja. Dia sehat. Tetapi dia dikhawatirkan jatuh ke anaknya. Berarti dia tidak berpuasa karena faktor anak. Ini disepakati oleh jumhur ulama, selain qadha harus membayar fidyah. Karena berbuka puasa bukan karena dia, tapi karena faktor X. Nah, itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Begitu di dalam kitab-kitab disebutkan. Kemudian, pertanyaan kedua, ada orang yang sudah uzur, tua, berniat i'tikaf. Seandainya, pertanyaannya apakah dapat pahala i'tikaf, kan begitu Pak. Tapi dia berniat saja, tidak mampu lagi ke masjid. Apakah dapat pahala i'tikaf? Tergantung kebiasaannya sebelum itu. Sama seperti kita biasa solat subuh atau solat berjamaah, terus-terusan solat berjamaah. Lalu kemudian ada satu hari kita sakit. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang melakukan sebuah kebiasaan lalu tiba-tiba terhalang oleh halangan yang datang dari Allah, dengan niatnya dia dapat pahala sempurna seperti berjamaah. Jadi orang i'tikaf tadi tergantung kebiasaan. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya waktu dia kuat selalu i'tikaf, tahun ini tidak sanggup lagi i'tikaf, tapi dia masih berniat kuat i'tikaf, dia dapat pahala i'tikaf dengan niatnya. Tapi enggak berlaku bagi mereka yang baru tahun ini berencana. Lalu mengatakan, dong tegat, sebenarnya dong ni tak dong i'tikaf ke? Cuma nyau ka setruk tiba. Orang akan tanya, "Watai sekolah setruk ho ka?" Kan begitu. Watai sekolah setruk atau dia ke kau? Itu berarti enggak, sebelum-sebelumnya dia tidak lakukan, tidak dapat pahala i'tikaf itu. Ya, begitu kira-kira. Tadi ada satu lagi, Bapak. Boleh, silakan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, baik. Bolehkah keluar masuk dari lingkungan masjid kalau sudah berniat i'tikaf? Dalam hampir semua kitab mazhab menyatakan perkara yang sama, yaitu pembatal i'tikaf adalah keluar dari masjid tanpa hajat. Keluar dari masjid tanpa hajat. Kalau ada hajat, tidak mengapa. Contoh ke kamar mandi, ya, tidak mengapa, balik lagi. Kemudian tadi beli nasi sahur, enggak disediakan misal, dan itu dia harus lakukan karena dia enggak sanggup puasa tanpa sahur misal, itu ada hajat, maka tidak batal niat pertamanya. Tapi kalau keluar tanpa hajat, misal kita keluar tanpa hajat bagaimana Pak? Kita kan enggak i'tikaf seperti Nabi. Nabi i'tikafnya bagaimana? Kata Aisyah dalam hadis, Nabi masuk di subuh hari 20, keluar subuh Idul Fitri dalam hadis. Tapi para ulama, jumhur ulama mengatakan kita disunnahkan masuk hari 20 ba'dal maghrib. Hari 20 ba'dal maghrib, keluar kalau bisa mengikuti metode Nabi, keluar di subuh hari Idul Fitri. Tapi ada juga yang mengatakan di maghrib terakhir malam hari raya. Nabi melakukan itu, Nabi enggak keluar-keluar. Sampai Aisyah mengatakan dalam hadis, ketika Nabi membutuhkan sesuatu, beliau memasukkan kepalanya melalui pintu tanpa memasukkan badannya. Jadi kalau kita keluar dari masjid dengan hajat, artinya ada keperluan penting sekali, maka tidak membatalkan niat. Tidak membatalkan niat. Tapi kalau keluar tanpa hajat, kita kan tadi i'tikaf bukan seperti Nabi. Ada yang model datang i'tikaf malam, pagi masuk kantor. Karena wajib masuk kantor. Kalau ada rencana enggak masuk kantor selama i'tikaf 10 hari, nanti diiktikafkan dari kantor. Keluar surat i'tikaf dari kantor. Itu juga bahaya. Maka kita enggak bisa seperti Nabi. Yang mau seperti Nabi harus siang malam di sini, Pak. Harus siang malam di sini. Yang model kita bagaimana? Kita setengah malam datang. Habis maghrib datang, pulang habis salat subuh. Kan pagi enggak i'tikaf.
Nah, keluar kita pagi ngapain? Ternyata masuk kantor. Di situ bukan hajat yang dimaksud. Bukan hajat penting yang dimaksud. Kalau begitu, batallah niat iktikaf tadi. Harus yujad di dunia. Begitu disebutkan. Harus memperbaharui niat ketika datang lagi nanti. Tapi yang model seperti tadi, satu paket keluarnya karena ke kamar mandi, penting-penting, itu nggak perlu memperbaharui niat. Nah, makanya, yang model-model kayak iktikaf kita, keluar, pulang ke rumah, datang, itu tajdidun niat. Harus memperbaharui niat. Jadi begitu masuk, niatkan iktikaf lagi. Dapat lagi pahala iktikaf. Tapi yang keluar tadi itu tidak dapat. Itu dapat pahala kantor. Ya? Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah, begitu tentang sekilas tentang urusan fadilah i'tikaf. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak-banyaklah bersedekah di malam-malam 10 terakhir. Berilah kepada orang yang makan sahur, maka pahalanya akan mendapatkan pahala-pahala yang terbaik selama Ramadan. Tapi uang sendiri. Kalau yang beri kantor, yang masuk surga kantor. Ya, misalnya yang beri uang kantor, bantuan dari kantor A untuk sahur para mu'takif, para i'tikaf. Itu yang masuk surga yang mana? Kantornya Pak masuk surga. Pimpinan kantor, PO napeng roh. Kalau nggak ada uang sendiri tidak masuk Pak. Cuma dapat pahala mengeluarkannya saja. Baik, demikian Bapak Ibu maka Allah, kita bertemu kembali di hari-hari rutin kita ba'da Ramadan insyaallah. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.